pernah mengajar di SLB dan setahun setengah lah pindah karena jaraknya jauh gitu, pindah ke yang lebih dekat. Jadi ngajar di SD di Guru Mapel, Pak. Guru mapel apa, Pak? Guru Mapel PJOK. Oh, PJOK. Baik, terima kasih Pak Raka. Dari peserta yang lain, Bapak Ibu, Ibu-ibu ini, yang lainnya, apakah ada pertanyaan untuk Pak Raka? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih Pak Raka atas perkenalannya. Senang sekali bisa kenal Pak Raka. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Sapti Harjanti. Halo Ibu Sapti, suara saya kedengaran Ibu? Halo, Assalamualaikum Ibu Sapti. Oh, mungkin tadi kalau saya dengar suaranya Ibu Sapti tadi masih hujan tadi ya. Kalau tidak salah tadi waktu Pak Raka perkenalan. Oke, di bawah Bu Sapti. Halo Bu Sapti, bisa dengar suara saya Ibu? Oh, tidak ada respon. Kita lanjut dulu Ibu. Selanjutnya di bawah Bu Sapti, Bu Sastridani. Ada Bu Sastridani? Halo Ibu Sastridani. Ini layarnya juga gambarnya belum ada. Halo Ibu Sastridani. Oke, belum ada. Selanjutnya Ibu Siti Zumaro Tunasifah. Ya Pak. Ya, Selamat baik. sore Baik, Pak. silakan perkenalkan diri. Ya. Oh ya. Perkenalkan nama saya Siti Zumaro Tunasifah. Saya berasal dari Temanggung. Temanggung itu di mana, Bu? Jawa Temanggung, Timur, Jawa Jawa Tengah? Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, Oke, Kabupaten baik. Temanggung. Saat ini sudah mengajar atau belum atau gimana aktivitasnya? Dulu pernah mengajar, tapi sekarang di TU, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain untuk Ibu Siti? Kita kenalan ini, nggak apa-apa jika ada pertanyaan tambahan, boleh. Oke, kayaknya nggak ada nih. Selanjutnya Ibu Susilawati Wulansari. Nah, baik Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati Wulansari. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya mengajar di salah satu SD negeri di daerah Jawa Barat. Saya dari UPJB Bandung. Oh, baik. Ibu, panggilannya Ibu siapa, Bu? Dipanggilnya Ibu Susi aja, Pak. Oh, Ibu Susi, baik. Saya lihat Bu Susi juga salah satu yang aktif ini di grup Oh, iya. WA. Selalu merespon. Saya senang sekali, Bu, kalau segera direspon gitu, Bapak Ibu. Di kota atau di mana, Bu? Di kota Bandung atau di mana, Bu Susi? Di daerah pedesaannya, Bapak. Di Oh, di Ciwidey mana, Bu? tempatnya. Di Ciwidey, di kota wisata. Ciwidey. Wah, iya, saya tahu Ciwidey ini banyak lokasi wisatanya ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Baik. Main-main Pak ke Ciwidey. Siap, insya Allah Ibu kalau ada kesempatan nanti kita ke tempat Bu Susi. Ya, yang lain juga nih, dapat tawaran kita kalau ke Ciwidey, kita bisa mampir ke tempat Bu Susi nih. Iya, Pak, Lumayan. ditunggu semuanya. Baik. Ada pertanyaan untuk Bu Susi?
Oke, nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi atas perkenalannya. Sama-sama, Pak. Eh, ya. Selanjutnya, Ibu Sakti udah bisa dengar suara saya, Bu? Oh, belum, masih nge-freeze Bu Sakti. Bu Sastri Dani, halo? Oke, belum ada respon. Silakan Ibu Lensi Evrilia. Halo Ibu Lenci. Ya, halo. Halo, silakan Ibu. Pak. Silakan memperkenalkan diri Bu Lensi, alamatnya di mana, kemudian bagaimana dengan aktivitasnya saat ini. Alamat saya di Kerinci, Jambi. Baik. Aktivitas saat ini Ibu apakah sudah mengajar atau tidak? Saya mengajar di SD 187/3 Kota KP. Di mana Bu? Di SD 187/3 Kota KP, Seupla. Oh, baik. Jambinya di mana Jambinya? Berarti kita satu lokasi, satu provinsi. Provinsi Di Jambi. mana? Provinsi Jambi. Di kota Jambinya? Di Seula, Kabupaten Oh, Kerinci. Sula. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bu Lenci atas perkenalan dirinya. Oke. Bapak dan Ibu-ibu semua, di sini masih yang belum kita dengar apa namanya? Perkenalan dirinya dari Ibu Sapti. Bu Sapti udah bisa dengar suara saya, Bu Sapti? Halo Bu Sapti dan Bu Sastri Dani juga belum ini. Oke, belum ada suaranya, berarti belum bisa mendengar suara saya. Baik, Bapak Ibu semua, pertemuan hari ini sebenarnya adalah pertemuan yang dijadikan sebagai tahap awal ya, web ataupun webinar pertama, di mana kita bisa sebenarnya saling mengenali, kemudian saling memberikan masukan dan juga arahan terkait ini. Saya pertama seperti tadi sudah sampaikan bagi yang baru masuk, pertama selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan terutama mohon maaf saya mengganggu waktu libur Lebaran bagi khususnya ibu-ibu ini. Kalau bapak-bapak bukannya saya mengecualikan bapak-bapak, karena kalau bapak-bapak lebih banyak bertamu nih. Kalau ibu-ibu selain bertamu juga menyiapkan hidangan ataupun juga menyiapkan rumah nih ketika ada tamu yang mau hadir. Saya kira sangat menyita waktu, namun memang ini harus kita lakukan sebagai tahap awal dalam proses perkuliahan kita selama satu semester ini. Kita ada 8 pertemuan, Bapak dan Ibu-ibu semua. Di dalam 8 pertemuan ini ya, di mana nanti saya share aja ya Bapak Ibu ya, saya izin share screen. Oke. Oke, saya share screen. Aduh, masih share screen. Apa udah muncul Bapak Ibu? Belum, Pak. Pak. Oh, belum ya. Udah muncul? Ya,
Apa yang Sudah, muncul, Pak. Ibu? Alur tutorial PKM. Oke, alur tutorial PKM. Makasih Ibu atas konfirmasinya. Oke, baik. Jadi ini adalah alur perkuliahan kita Bapak Ibu. Di mana kita ada 8 sesi dan dari 8 sesi ini pada settingan awalnya seperti ini. Di mana di tugas 1 sampai tugas 7 dan tugas 8 ataupun laporan. Saya anggap tugas 8 ini merupakan laporan akhir dari setiap sesi. Nah, di 8 sesi ini kita ada 4 kali sesi TUEP. Ada TUEP 1 yang kita lakukan saat ini, ada TUEP 2, ada TUEP 3, dan ada TUEP 4. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu ketika di dalam proses TUEP ini, kita bisa saling diskusi Bapak Ibu. Saya yakin bahwa di sini banyak sekali Bapak Ibu yang sudah terjun ke dunia pendidikan, sudah menjadi guru. Saya yakin dan percaya bahwa beberapa ibu-ibu kita yang sudah senior, sudah ngajar sekian tahun ya, barangkali seperti Bu Susi, kemudian Bapak Ibu yang lainnya yang sudah mengajar sekian tahun dengan pengalaman yang ada, kita bisa berdiskusi. Saya tidak menganggap bahwa ketika saya diberi tanggung jawab mengampu tugas ini adalah saya paling ahli, tidak Bapak Ibu. Dan saya juga tidak merasa ahli di bidang ini. Tapi yang saya bisa berikan adalah kita bisa sharing. Barangkali Bapak Ibu ada yang nanti teman-temannya ada yang tidak memahami tentang tugasnya, kita bisa diskusi di web ini. Misalkan dari saya ada yang bisa saya berikan, insya Allah akan saya berikan secara baik di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dalam penyusunan PKM ini, tentunya Bapak Ibu akan melihat bahwa tugasnya lebih banyak dalam merancang praktik, merancang sebuah pembelajaran, kemudian pembelajaran itu dipraktekkan dan direkam Bapak Ibu. Nah, tantangannya adalah pada setiap sesi ini nanti peserta PKM ataupun mahasiswa kan tentunya akan dibimbing oleh 2 supervisor. Barangkali kemarin Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada guru di sekolah yang bisa membantu sebagai supervisor Bapak Ibu yang akan membantu dalam menilai dari pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, begitu juga di supervisor 1 ataupun tutor sendiri, kita juga akan lebih banyak berdiskusi dan juga membahas mengenai bagaimana merancang dari sebuah pembelajaran itu. Adapun syarat dari supervisor 2 yang Bapak Ibu isi di link itu, yang pertama merupakan kepala sekolah atau guru di tempat mahasiswa mengajar, minimal berpendidikan S1, memiliki pengalaman mengajar selama 3 tahun, minimal 3 tahun, dan bersedia memberikan masukan terkait praktik pembelajaran mahasiswa. Tahun ini agak lebih diringankan dari yang dulu, mengingat syarat menjadi supervisor itu cuma memiliki pengalaman mengajar 3 tahun. Dulu itu sempat dia harus senior di sekolah, kemudian harus bersertifikasi. Terkadang itu kan menyulitkan, karena memang yang diminta menjadi supervisor adalah orang-orang yang memiliki waktu lebih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebagai penilai ketika proses kegiatan pembelajaran, tapi juga membantu secara intens Bapak Ibu berdiskusi di sekolah. Karena kenapa? Karena supervisor 1 seperti tutor, kita hanya bisa berinteraksi melalui sosial media aja dan juga e-learning. Kita paling bisa berdiskusi melalui WA ataupun kita berdiskusi melalui tutorial ini. Nah, jadi supervisor 2 akan lebih intens juga dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan, dia tugas supervisor 2 yang perlu Bapak Ibu cermati, memberikan bimbingan, diskusi, dan masukan kepada Bapak Ibu dalam penyusunan RPP, begitu. Nah, tentunya kan ketika proses pembelajaran di kelas, Bapak Ibu juga akan melihat di mana letak kekurangannya, begitu, sehingga bisa dilakukan ataupun didiskusikan dengan supervisor itu. Dan yang terpenting di sini ya Bapak Ibu ya,
Ini yang penting mau saya sampaikan. Karena di awal ini kita harus mengetahui bahwa bagaimana bobot penilaian. Ini sebenarnya adalah materi-materi yang disampaikan kita sebagai tutor, Bapak Ibu. Jadi ketika tutor kemarin, seluruh tutor diberikan pemantapan materi terkait PKM ini, kita diberikan materi ini. Dan ini saya sengaja share kepada Bapak Ibu biar bisa menjadi pedoman ataupun pandangan tentang bagaimana proses ataupun penilaiannya, proses pembelajaran dan juga proses penilaian. Nah, proses penilaian itu sangat simpel sekali Bapak Ibu. Di penilaian tugas 1 sampai tugas 5 itu bobotnya 20%. Penilaian tugas 6 dan tugas 7 itu bobotnya 30%. Dan penilaian laporan PKM itu bobotnya 20%. Nah, kalau saya lihat secara umum tugas ini memiliki bobot yang hampir sama besar. Memang di tugas 6 dan tugas 7 lebih besar. Namun kalau ada saja 1 atau 2, 3 tugas yang Bapak Ibu tidak kerjakan ataupun tidak unggah, maka Bapak Ibu akan kehilangan bobot penilaian itu. Dan memang syarat kelulusan itu minimal kalau di mata kuliah ini skornya 70 kalau tidak salah ya. 60 kalau tidak salah. 60 ke atas insya Allah lulus. Nah, 65 ya B. 65 syarat kelulusannya di tugas ini. Nah, saya sebagai supervisor 1 ataupun sebagai tutor di sini, dalam proses penilaian memang saya sangat mengacu dari yang disampaikan oleh UT itu sendiri, seperti ini tugas penilaiannya Bapak Ibu. Namun memang perlu kita cermati Bapak Ibu, secara pribadi saya memang menyukai dalam proses belajar itu mungkin sama seperti Bapak Ibu. Saya lebih menyukai proses yang sangat komprehensif ketimbang hanya hasil akhir yang menentukan. Seperti itu. Misalkan prosesnya tidak perlu optimal, tapi hasil akhirnya harus optimal. Tidak. Maka proses juga harus optimal, maka hasil akhir juga akan mengikuti keoptimalannya. Contohnya apa? Contohnya di dalam penilaian ini. Kenapa persentasenya sama? Karena memang kita dalam proses mata kuliah PKM ini memang mengusahakan supaya para mahasiswa bisa betul-betul merancang hingga melakukan proses pembelajaran yang sangat komprehensif. Sehingga memang ini penekanannya sebenarnya kalau saya lihat ini pada proses. Kalau bahasa kasarnya Bapak Ibu ya, kalau tugas 1 sampai tugas 7 Bapak Ibu mengerjakan dengan seoptimal mungkin dan di hasil akhirnya di laporan PKM-nya Bapak Ibu tidak optimal, Bapak Ibu masih bisa mendapatkan skor sebesar 80%. Iya nggak Bapak Ibu? Nah iya, karena apa? Karena total dari tugas 1 sampai tugas 7 itu adalah 80%. Ini menyatakan bahwa tugas 1 sampai tugas 7 itu merupakan proses kuat yang harus dioptimalkan. Apalagi kalau misalkan ada yang ingin, ya udah Pak, saya yang penting lulus nilai 65 nggak apa-apa gitu. Nah, itu lebih bagus lagi kalau mau gitu kan ya cukup tugas 1 sampai tugas 7 dikerjakan, yang penting dikerjakan itu sudah dapat sekali nilai syarat kelulusan. Artiannya adalah memang kita sangat menjunjung tinggi proses supaya dalam proses perkuliahan dan juga barangkali kan Bapak Ibu banyak yang sudah menjadi guru, maka apa yang kita dapatkan di UT ini betul-betul bisa dipraktikkan dalam pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu. Ini adalah materi pengantar dari saya tentang bagaimana proses pembelajarannya dan juga bagaimana proses penilaiannya Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah dengan menyampaikan ini, Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, bisa juga untuk menganalisa tentang bagaimana proses dari pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan informasi terkait proses overview PKM ini, pemantapan kemampuan mengajar. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik. Oke. Jadi tujuan dari mata kuliah ini, saya kira Bapak Ibu sudah membaca di
bagian sesi 1 ya mungkin udah khatam gitu. Saya coba mengulang, mengingatkan. Di sini kita memang mencoba melakukan sebuah perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang nanti Bapak Ibu akan membuat rancangannya dan juga akan membuat sebuah bukti pelaksanaannya melalui video Bapak Ibu. Nah, jadi dalam proses pembelajaran ini Bapak Ibu akan mencoba mengkaji ulang konsep pengalaman mengajar, kemudian juga berlatih dan juga menulis laporan yang sebenarnya ini dijadikan sebagai latihan-latihan ataupun sebagai penguatan-penguatan dalam memberikan pengalaman belajar yang baik bagi Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya dalam proses perkuliahan PKM ini akan disampaikan juga nanti di sini juga ada beberapa materi tentang pembelajaran ya. Tentang dari teori sampai bagaimana merancang apa saja kebutuhan dari dasar dalam proses pembelajaran, kemudian akan ada refleksi dan juga ada laporan yang perlu disampaikan. Nanti ini semua materi ini ada di ada di e-learning kita. Silakan diakses Bapak Ibu ya dari sesi 1 sampai sesi 8 dan juga ada di perpustakaan yang di UT itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana penilaian terhadap tugas. Nah, kan tadi kan sudah disampaikan ada tugas 1 sampai tugas 7 ya. Nah, di tugas 7 itu juga ada penilaian-penilaian yang akan kita lakukan. Pertama, yang paling utama adalah latihan praktek mengajar. Begitu. Nah, latihan praktek mengajar ini ya, ini sebenarnya dilihat dari total video dan juga rancangan pembelajarannya yang Bapak Ibu sampaikan. Saya pikir di penilaian ini sebenarnya lebih tepatnya tadi mengacu seperti penilaian yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Nah, kemudian di dalam proses penilaian ini juga tentunya ujian praktek ya, ujian praktek itu yang Bapak Ibu lakukan, kemudian nanti di laporan PKM-nya itu kalau ini sebenarnya laporan perencanaan pembelajarannya atau boleh di RPP dan kelengkapannya begitu. Nah, itu dilihat dari RPP yang Bapak Ibu buat. Baru partisipasi dalam proses web ataupun dalam proses diskusi di e-learning dan juga kelengkapan tugasnya. Persentase ini akan mengisi setiap tugas yang Bapak Ibu kerjakan pada setiap sesi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini adalah sebagian pengantar dari proses pembelajarannya. Kemudian kalau selanjutnya, kalau dari sini sedikit saya mengulang sebuah kutipan dari Gagne dan teman-teman Bright and Wager di tahun 1992 sudah merumuskan ataupun menyampaikan tentang teori pembelajaran, di mana memang teori pembelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Ya, dari dulu sampai sekarang kalau ditanya tentang apa itu pembelajaran ya sama saja Bapak Ibu ya. Konsep dan teorinya ya seperti ini, seperti yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini juga saya hanya mengulang saja terkait tahap-tahap pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah khatam sekali tentang ini. Karena sudah bertindak sebagai guru, sudah berpengalaman sebagai guru begitu ya. Jadi tentunya sudah melewati fase ini. Apalagi Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun sebagai guru dan melewati fase-fase perubahan kurikulum ya. Mungkin sudah melewati bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di kita terkait dari kegiatan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, nah tentunya kalau pembelajaran yang efektif ya
itu adalah pembelajaran yang mampu memberikan semua kebutuhan siswa sebenarnya. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhan mereka terhadap pengalaman dalam pembelajaran, kebutuhan mereka terhadap kreativitas dan rasa ingin tahunya, kebutuhan mereka terhadap lingkungan ataupun iklim yang kondusif untuk menunjang pembelajarannya, sehingga mereka bisa mandiri, bisa bekerja sama, bisa merefleksi kemampuannya, ataupun mereka sebenarnya bisa juga untuk memberikan ataupun mendapatkan perbedaan-perbedaan karakteristik secara individu dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam proses pembelajaran itu siswa juga tidak sama, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah pengalaman sekali menghadapi siswa dari A sampai Z dengan karakter, kemudian dengan sikap, dengan pola belajar yang pasti tidak akan sama satu sama lainnya. Seperti itu. Dan komponen pembelajaran secara umum ya, walaupun terjadi perubahan kurikulum, perubahan komponen pembelajaran, tapi kalau kita lihat dari inti dari itu semua, pasti mencakup dari 4 aspek ini. Apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, bagaimana membuat ataupun merancang sebuah materinya, bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, dan bagaimana hasil itu akan didapatkan, yaitu melalui evaluasi pembelajaran. Oke, baik. Saya kira Bapak Ibu, untuk terkait materi hari ini, hanya itu saja ya. Barangkali ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ataupun saya mungkin kecepatan dalam menjelaskan materinya juga boleh diminta, Pak perlu diulang yang ini, oke kita coba ulang tampilkan, seperti itu. Silakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sebelumnya Bu Sapti udah bisa mendengar suara saya, Ibu? Halo Bu Sapti, kemudian Bu Sastri Dani. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? Bu Sapti? Oke, masih belum nyambung. Saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Semuanya sudah lama menjadi guru ya? Pertama mau naik sama Bu Susi nih. Bu Susi udah berapa lama Bu di dunia pendidikan Bu? Pada awalnya saya mengajar di PAUD ya Pak ya, selama 9 Iya. tahun, sekarang sudah 2 tahun di SD. Waduh, udah luar biasa pengalamannya Ibu ya. Apalagi ngajarnya di tingkat PAUD itu pasti pengalamannya luar biasa sekali itu. Karena kan akan beda nih Alhamdulillah. anak-anak sekolah dasar sama anak PAUD Bu ya. Iya, tentu berbeda. Betul. Oke. Kalau Ibu, oh iya, tadi Ibu Ulul Azmi udah perkenalan belum ya? Halo Bu Ulul Azmi, Halo Pak, udah perkenalan belum tadi ya? belum lagi Pak. Oh, kelewatan ya? Iya Pak. Oke, mohon maaf. Silakan Ibu perkenalan. Nama, panggilan, kemudian. Baik Pak. Kan nama saya Ulul Azmi, biasa dipanggil Ulul, berasal dari UP BJJ UT Padang Pak. Oh, dari Padang, Sumatera Barat. Oke, baik. Terima kasih Bu Ulul. Udah ngajar berapa lama Bu Ulul? Belum lagi 1 tahun Pak. Oh, belum 1 tahun. Baik, terima kasih. Kalau Ibu Oni sama Bu Lenci udah ngajar berapa lama? Baru 4 tahun. Bu Lenci 4 tahun. Ya Pak. Oke, kalau Bu Oni? Kurang lebih 3 tahun Pak. Oh, 3 tahun. Wah, berarti juga udah lama. Berarti udah nyicip kurikulum K13 dan ke kurikulum Merdeka ya sekarang ya berarti ya? Belum Pak kalau kurikulum Merdeka. Oh, Merdeka belum? Oke, baik. Pak Raka udah berapa tahun ngajar Pak?
kurang lebih 2 tahun Pak. SLB Oh, 2 tahun. sama SD. Iya. Udah nyicil kurikulum Merdeka, Pak? SD lagi Pak. Lagi menuju OTW Merdeka. Oh, TW Merdeka. Oke, baik. Kalau Bu Siti, udah berapa tahun, Bu? Pak, baru Udah 2 berapa tahun, tahun? Pak. 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Oke, berarti juga Iya. sebelumnya belum pernah ngajar ya? Sebelumnya pernah coba ngajar di PAUD tapi pindah ke SD. Oh, oke, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kan sudah melihat dan mengerjakan nih, termasuk udah memantau di tugas 1. Nah, apakah ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu terkait tugas-tugas yang sudah mulai dikerjakan? Atau ada yang mau ditanyakan? Kita sharing aja sore ini. Selama 20 menit ke depan kita sharing aja. Bapak Ibu bisa menanyakan apapun dalam perkuliahan ini. Kalau saya barangkali tidak bisa menjawab secara baik, barangkali ada teman-teman yang bisa menjawab, ya nanti akan dibantu oleh teman-teman di sini. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ya Pak, dari saya Pak. Oh, silakan Bu Oni. Jadi Pak, seperti yang saya katakan tadi, saya baru pindah dari Palembang ke Pekanbaru dan sudah tidak mengajar Pak. Oke, baik. Ya, untuk tugas yang di praktek 1 ini bagaimana ya Pak? Karena saya untuk supervisornya belum saya isi Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Oni. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Kita tampung dulu nih. Halo Bu Sapti, bisa mendengar suara saya Ibu? Iya Pak, salam kenal. Oke. Saya Sapti Harjanti. Maaf kurang kedengeran. Ini baru perjalanan, kemudian hujan deras ini berteduh di tempat kosong, rumah kosong. Walah, oke, mohon maaf mengganggu perjalanannya Bu Sapti. Tidak apa-apa kalau Ya nggak ya, apa-apa. tadi. Ini juga Oke. juga bisa ikut kok ini. Ya, nama saya Sapti Harjanti. Pengalaman saya mengajar sudah 2 tahun di SD. Sebelumnya di perpustakaan. Itu ya. Oh, perpustakaan SD ya Bu ya? Atau tempat lain? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sapti. Semoga perjalanannya lancar dan aman Ibu sampai tujuan. Amin. Oke, Ya, baik. Terima kasih, senang sekali saya Ibu walaupun dalam perjalanan masih menyempatkan diri ini untuk gabung di kelas kita sesi ini sore ini. Oke. Baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Oni, kalau saran saya yang pertama Bu Oni, Ibu ini udah pernah ke UPJJ di sana di Sudah Pak. Udah. Coba diskusikan dulu dengan UPJJ-nya, karena kan Ibu Oni kan pindah UPJJ ya di sana ya, dari Palembang pindah ke Riau gitu ya. Coba ditanyakan di sana, apakah UPJJ di sana memiliki rekan ataupun tenan sekolah, tempat yang bisa memfasilitasi dari proses praktik Bu Oni. Ya. Mana tahu ada teman, misalkan ternyata di sana ada seorang guru yang juga ikut kuliah seperti kita di sini ya, banyak guru. Nah, barangkali Bu Oni bisa mengkonfirmasi ataupun meminta bantuan dari teman-teman di UPJJ sana, guru-guru yang ikut kuliah di mengambil mata kuliah ini bisa membantu nanti memfasilitasi dari proses prakteknya begitu Bu Oni. Saya kira itu yang paling mudah. Nanti kalau memang Bu Oni udah mengusahakan dan tidak dapat sekolah, saya juga akan nanya kepada ketua prodi PGSD ini ya, akan saya tanya ke ketua prodinya, apa solusi jika ada mahasiswa dengan kasus yang sama seperti Bu Oni, seperti itu. Paling kalau saya tanya sekarang, mereka juga akan ke prodi juga akan memberikan masukan, mungkin sama akan meminta ke UPJJ, bantuan UPJJ terkait layanan proses
pembelajaran. Nah, nanti kalau seandainya sudah ke UPJJ ternyata belum diberikan saran ataupun masukan yang tepat, baru kita coba tanyakan ke prodi seperti itu. Begitu ya Bu Oni ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ya semoga mendapatkan sekolah yang bisa membantu proses itu. Yang jelas sekarang dicoba buat untuk tugas 1 ya, karena masih dalam suasana liburan, mungkin UPJ masih tutup. Dibuat saja RPP-nya, rancangan pembelajarannya, dan juga video praktiknya. Seperti itu. Tetap dibuat barangkali secara online ataupun ya anggap saja pembelajarannya sedang online. Kalau untuk saat ini barangkali itu yang bisa dilakukan secara cepat ya, biar bisa memenuhi tugas 1 yang ada. Nah, di tugas 2, karena memang tugas 2 itu ada berlangsung dengan beberapa lama, Bu Oni bisa berdiskusi dengan pihak UPJJ terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas 2-nya. Dan saya juga akan menanyakan dengan pihak program studi PGSD UT terkait kasus yang seperti Bu Oni. Begitu dulu Bu Oni ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Oni. Pak Raka, angkat tangan Pak Raka. Silakan Pak Raka, ada pertanyaan Pak Raka. Ya, punten izin bertanya Pak. Ya. Kemarin pas lihat di tugas 1 teh yang format RPP-nya tuh Pak disesuaikan dengan sekolahnya atau harus ketentuan dari bapaknya atau dari UT-nya gitu. Misalkan yang sekolah kurikulum 13. Nah, bikin RPP-nya tuh yang 13 format RPP-nya. Atau gimana Pak? Harus sesuai dari bapak atau dari tugas itunya? RPP-nya, formatnya. Oke, baik Pak. Iya Pak. Di sesi 1 ada format RPP-nya ya kalau untuk mahasiswa ya? Ada Pak di buku, di modul. Oh, di modul. Oke, baik. Terima kasih. Mohon. Kalau tahun kemarin itu memang RPP-nya menyesuaikan dengan sekolah sebenarnya. Karena kan kalau di modul itu dia punya format sini dan beda ya kalau tidak salah Pak Raka ya. Beda dengan yang di sekolah. Kalau menurut hemat saya, jika memang memungkinkan untuk buat ataupun dirubah seperti modul biar seragam, sebenarnya itu adalah penyeragaman nih Bu, kenapa Pak Raka? Kenapa dibuat sesuai modul? Biar tugas ataupun RPP-nya seragam antara 1 atau 2 mahasiswa. Begitu. Saya pikir kalau mau menggunakan dari modul juga lebih baik ya Bapak Ibu ya, silakan digunakan yang modul karena memang di sana biar seragam dan mudah untuk dinilai dalam proses penilaian pembelajarannya. Saya kira itu saja Pak Raka. Kalau memang ada di modul ya silakan aja nanti ke depan dari mulai sekarang sampai ke depan dibuatnya berdasarkan contoh di modul saja biar seragam. Karena kan kalau dibahas ke kurikulum merdeka seperti Pak Raka kan mau berintegrasikan ke kurikulum merdeka ya, tapi belum berlangsung penuh ya Pak Raka ya? Iya belum Pak. Berarti sesuai dengan yang di modul Pak. Format. Ya, biar lebih memudahkan sesuai dengan buku saja. Jadi satu sama lain sama nanti apa namanya RPP-nya, rancangan pembelajarannya. Saya kira itu dari saya. Ya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Bapak maaf izin bertanya. Oh ya silakan Bu Susi ya. Ini Pak untuk video pembelajaran setiap kegiatan untuk tugas itu dilakukan video pembelajaran atau tidak Pak? Kemudian videonya diupload melalui link YouTube. Untuk linknya dicantumkan di RPP atau beda lagi gitu Pak di itunya formatnya di dalam. Oke bisa diulang Ibu yang terakhir. Untuk link pembelajaran, linknya diupload di YouTube berupa link yang dilampirkan ke dalam RPP atau ada aplikasi lain gitu Pak yang untuk menyetorkan tugasnya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya pertanyaannya Bu Susi. Terkait tugas ini ya, per tugas sesi ya. Memang di sini kita diminta untuk merancang 2 RPP ya.
di masing-masing sesi, masing-masing tugas ya. Dan terkait videonya memang diminta untuk membuat salah satu saja, Bu. Terkait praktek pembelajarannya salah satu dari 2 RPP itu. Nah, kemudian sering ada pertanyaan, gimana tentang durasi ya, Bu ya? Sebenarnya yang paling sering ditanyakan itu durasi waktunya. Nah, kalau sebelumnya itu durasinya mulai dari awal sampai akhir gitu ya, sampai akhir sehingga panjang gitu ya, sehingga Bapak Ibu mungkin ada yang kesulitan dalam mengupload, kesulitan dari mengakses supaya bisa dikumpulkan gitu ya. Kalau sekarang itu sebenarnya cukup sebuah video minimal 2 menit kalau nggak salah, minimal 2 menit atau boleh lebih. Yang penting mempermudah Bapak Ibu dalam merekam setiap langkah ataupun kegiatan pembelajaran. Dalam sintaks di RPP kan ada sintaksnya tuh, misalkan Bapak Ibu menggunakan PBL. Di PBL kan ada 5 sintaks pembelajaran yang harus dilakukan. Nah, mana kalau bisa kelima sintaks itu tuh bisa ditunjukkan dari video yang Ibu Bu Susi buat begitu. Nah, kemudian dalam proses pengumpulannya sama seperti yang ada di deskripsi pada setiap sesi, cukup link aja Bu nanti di RPP-nya. Misalkan nanti kan ada 2 RPP nih, RPP 1. Boleh di akhir RPP 1 Ibu cantumkan link gitu. Cantumkan link video, linknya aja dicantumkan. Atau misalkan mau dibuat screenshot dari YouTube. Misalkan di YouTube kan bisa di screenshot videonya boleh. Link video ini linknya, ini screenshot YouTube-nya itu lebih bagus Bapak Ibu. Biasanya kita tutor Bapak Ibu ya sebagai supervisor 1, kita pasti akan menonton secara full ini video Bapak Ibu, terutama melihat dan menilai dari sintaks pembelajarannya. Misalkan tadi PBL, bagaimana memulai menganalisis masalahnya gitu. Gimana sih cara gurunya dalam menganalisis masalah? Kemudian mencari masalah sampai memecahkan masalah begitu kan. Seperti itu. Jadi kita melihat sintaksnya. Nah, begitu Bu Susi. Apakah ada yang belum terjawab Ibu Susi? Mengenai RPP-nya Pak, kalau untuk kelas Ya. rendah sama kelas tinggi sama tidak? Kalau kelas tinggi di modul menggunakan RPP per mata pelajaran, sedangkan untuk di kelas rendah, jadi dipadukan dalam beberapa pelajaran dipadukan menjadi 1 RPP, sementara tugasnya kan ada RPP 1 dan 2. Oh, oke, baik. Memang di sekolah dasar ya kelas tinggi, kelas rendah ya. Kalau kemarin itu pengalaman saya ya memang di kelas tinggi, kelas rendah itu memang saya kira dulu kalau di kelas rendah pun mata pelajarannya kan beda-beda itu ya. Kalau nggak salah di kelas 1, kelas 2 juga ada mapel yang bisa digunakan gitu. Kalau memang instruksinya di sana seperti itu ya diikuti saja, Bu. Begitu. Oh, jadi kelas rendah juga dipadukan saja atau per mata pelajaran, Pak, kalau di kelas rendah? Kalau yang lebih memudahkan apa Bu Susi kira-kira menurut Bu Susi? Apakah mau dipadukan atau mau ditiru kayak kelas Ibu Susi ngampu di kelas 3 atau kelas rendah sekarang ini? Saya mengajarnya di kelas 1 dan 2, Pak. Kebetulan kelas 1 saya menggunakan Kurmer, sementara di kelas 2 saya masih menggunakan kurikulum 13. Oke, baik. Nanti disesuaikan saja Bu, kalau memang mau digabung juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sesuai instruksi itu kan, yang penting ada instruksinya. Kalau saya sih secara pribadi lebih senang dipisahkan, kan di kelas 1, di kelas 2 mata pelajarannya kan sendiri-sendiri juga kan Bu Susi ya? Iya, biasanya kalau untuk di Kurmer kan, Pak, dipisahkan, Pak, per mata pelajaran. Kalau Nah, untuk di iya. kurikulum 13 dipadukan. Tapi kalau menurut saya lebih mudah untuk per mata pelajaran gitu, Pak. Oke, boleh, nggak apa-apa, nanti dibuat per mata pelajaran saja. Karena setahu saya memang kemarin kurikulum K13 yang revisi terakhir memang dipadukan ya di sana ya. Iya, Pak. Dia dipadukan, nanti tinggal di subjek keilmuannya pilih kemana gitu ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nggak apa-apa dipisahkan aja biar memudahkan Bu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, iya, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Susi. Yang penting nanti apa yang kita bicarakan Bu Susi ya, dengan supervisor yang ada di sekolah Bu Susi bisa matching gitu Bu, nggak apa namanya,
tidak berbeda pandangannya. Jadi pandangannya kalau seandainya kita bahas hari ini disatukan, jadi ketika supervisor menilai itu mereka sudah memahami bahwa kondisinya seperti itu. Takutnya nanti kan supervisor ketika memandang bahwa Bu Susi di kelas bawah, kelas rendah, maka itu rancangan pembelajarannya harus digabung gitu, harus digabung, tidak dipisah begitu. Jadi ya disesuaikan saja antara supervisor 2 dengan konsep yang kita lakukan gitu Bu Susi ya. Oh iya Pak, terima kasih. Karena akan mempengaruhi dalam proses penilaian nanti. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Sama-sama, Ada lagi Pak. Bapak Ibu yang mau menanyakan hal yang penting untuk kita bahas? Gimana Bapak Ibu, ada yang mau dibahas, mau ditanyakan? Ada lagi yang mau dibahas? Kalau tidak ada, saya kira kita bisa menyukupkan ini gitu. Jadi silakan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas lebarannya gitu ya. Terima kasih sekali sudah menyediakan waktu di sore hari ini begitu. Dan mohon maaf jika sedikit mengganggu aktivitas lebarannya begitu Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Bapak dan Ibu-ibu semua? Pak Raka aman Pak Raka? Aman Pak. Aman. Oke. Ya, saya lupa tadi. Kita harusnya di sini memilih ketua kelas Bapak Ibu biar lebih mudah mengkoordinir kelas kita. Begitu. Nah, untuk bukan ketua kelas ya, jadi lebih ke PJ kelas yang bisa menghubungi barangkali secara personal ataupun bisa menjembatani komunikasi kita gitu, baik ke saya maupun ke teman-teman. Nah, kira-kira kalau dari kita yang hadir ini siapa yang bisa kita usulkan ini sebagai PJ-nya nih dalam mata kuliah ini? Barangkali ada masukan nih dari Ibu-ibu dan Pak Raka. Di mana Bu Susi, ada masukan nih Bu? Bagaimana kalau bapak-bapak aja Pak? Bapak-bapak, kalau Bu Oni dan Bu Ulul Azmi? Bagusnya ya bapak-bapak. Oke. Kalau bapak-bapak saya tidak bisa menunjuk Pak Raka, karena tidak ada bapak-bapak di sini kecuali kita berdua. Begitu ya. Jadi Aduh. iya, oke. Karena saya tutornya, maka ya kita langsung ngangkat ini. PJ-nya ya Pak Raka gitu kan, nggak mungkin saya yang PJ-nya ini. Siap Pak Raka ya? Oke. Mangga Pak. Oke, siap. Kita langsung pelantikan nih Pak Raka sebagai PJ mata kuliah kita pada sore hari ini. Jadi ya insya Allah kalau memang ada hal penting aja Pak Raka yang bisa kita sampaikan. Saya udah coba sedikit informasi ya di kelas kita di sore hari ini ya. Saya sudah coba juga kan di Teams, di e-learning sudah coba menghubungi, saya kirim pesan satu persatu, minta persetujuan dari sesi to web kita, memang tidak banyak yang respon. Dan saya juga masih ada beberapa yang belum bisa bergabung ke grup WA kita. Dan kemarin ada juga di kelas lain itu malah ada yang nanya cara gabungnya kemana. Saya sampaikan di pendahuluan, mungkin ada yang belum bisa mengklik dari link WA group. Itu WA group diklik atau di copy paste Bapak Ibu? Maaf, saya mau tahu. Diklik Pak. Oh, diklik bisa ya? Nggak ada yang bermasalah dengan klikannya itu ya? Tidak. Enggak, Pak. Oke, baik. Barangkali ya Bapak Ibu yang lain memang belum ada respon. Saya memaklumi karena kita dalam proses lebaran, sehingga memang banyak hal yang dilakukan nih, baik dari
silaturahim maupun aktivitas-aktivitas pulang kampung. Dan hari ini di hari-hari terakhir orang kembali ke lokasi kerja ataupun tempat tinggal utama gitu, karena kemarin pulang ke tempat orang tua seperti itu. Nah, jadi ya tidak masalah di web 1. Yang penting kita sudah melaksanakan hal ini dan sudah menginformasikan pada yang lain seperti itu, Bapak Ibu. Boleh diaktifkan kameranya, kita coba ambil dokumentasinya. Bu Lenci, Bu Sapti, Bu Siti. Nah, Bu Sapti udah siap ini. Oke, baik. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas senyumnya pada sore hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu-Ibu. Semoga sukses baik dalam pembelajaran maupun di kegiatan lainnya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada sore hari ini. Karena kita baru bertemu di dunia maya, barangkali nanti suatu saat bisa ketemu langsung gitu ya. Di lokasi, di tempat Bapak Ibu ataupun dimanapun gitu. Terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Selamat berlebaran, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Siti. Silakan Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan ruang Teams ini.